Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan perjalanan menyusuri Alkitab dalam topik hidup yang diciptakan dengan tujuan ilahi. Di tengah dunia yang sering menilai manusia dari apa yang ia miliki dan capai, firman Tuhan hari ini membawa kita kembali kepada kebenaran yang paling mendasar. Siapakah kita di hadapan Allah dan untuk apa kita diciptakan? Sebelum Alkitab berbicara tentang panjang umur, silsilah, dan perjalanan hidup manusia, firman Tuhan terlebih dahulu menegaskan identitas dan tujuan manusia. Bacaan hari ini di Kejadian 5 ayat 1-2. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, saudara, ada 3 kebenaran sejati yang akan kita renungkan hari ini. Pertama, manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Ayat 1. Firman Tuhan dengan jelas berkata, saudara, bahwa manusia diciptakan menurut rupa Allah. Ini berarti manusia memiliki nilai, martabat, dan kehormatan yang begitu tinggi di hadapan Tuhan. Kita bukan hasil kebetulan, kita bukan produk kegagalan. Kita diciptakan dengan maksud yang mulia. Rupa Allah bukan terutama soal fisik, melainkan kemampuan untuk berelasi, mengasihi, berpikir, dan hidup dalam kebenaran. Ketika manusia lupa bahwa ia diciptakan menurut rupa Allah, ia akan mulai mencari nilai dirinya dari dunia, dari harta, jabatan, dan pengakuan manusia. Namun firman Tuhan menegaskan hari ini, saudara, bahwa nilai hidup kita sudah ditetapkan sejak awal oleh Allah sendiri. Yang kedua, saudara, manusia diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat 2a, firman Tuhan berkata, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukanlah kebetulan, melainkan keputusan yang memang disengaja oleh Allah. Saudara, setiap manusia diciptakan dengan kehendak Tuhan. Artinya, hidup kita memiliki maksud ilahi, bukan sekedar menjalani hari demi hari tanpa sebuah arah. Hidup menjadi kosong ketika manusia hidup menurut kehendaknya sendiri, seperti kisah Kain. Namun hidup menjadi penuh ketika manusia belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Tuhan bukan untuk membatasi, melainkan untuk menuntun manusia kepada hidup yang benar dan bermakna di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara, manusia diciptakan untuk diberkati di ayat 2b. Firman Tuhan menyatakan, ia memberkati mereka. Berkat Tuhan mendahului segala usaha manusia. Sebelum manusia bekerja, berjuang, dan berprestasi, ia sudah lebih dahulu diberkati oleh Allah. Ini mengajarkan kita bahwa hidup Kristen bukan usaha mencari berkat, saudara, melainkan respon terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika manusia hidup menyadari bahwa ia diberkati, ia tidak lagi hidup dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur dan taat kepada kehendak Allah. Pertanyaannya, saudara, apakah aku menyadari bahwa hidupku berharga karena diciptakan menurut rupa Allah? Apakah aku sedang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendakku sendiri? Apakah aku hidup sebagai orang yang sadar bahwa aku telah diberkati oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan aku menurut rupa-Mu. Ampuni aku ya Tuhan, jika aku lupa identitasku dan hidup menurut kehendak-Ku sendiri. Dan ajarkanlah aku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan bersyukur atas segala berkat-berkat yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Tuhan meneguhkan identitas saudara di dalam Kristus, menuntun hidup saudara sesuai dengan kehendak Allah, dan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Jika saudara membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.